Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita belajar lagi akan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sehat walafiat semuanya. Amin, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah menjaga, melindungi dan memagari dalam peristirahatan kami, dan pada pagi hari ini kami mau datang lagi kepadamu Tuhan. Tenangkan, teduhkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan membuahkan hasil bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Amos. Kitab Amos adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Amos, seorang peternak di Tekoa. Dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu waspada. Ya, waspada. Waspada berarti kita disuruh untuk berjaga-jaga, untuk introspeksi diri kita, untuk kita tidak melakukan kesalahan, sehingga dikatakan waspada lo kamu, ya. Amin, puji Tuhan. Kalau kita baca di dalam Amos 6, perikopnya adalah rasa tentram yang palsu. Tetapi kenapa saya memberikan judul waspada? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dan membaca di dalam ayat pertama, demikian bunyinya, Amos 6 ayat yang pertama, celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Ya. Kenapa dikatakan celaka? Karena mereka itu sedang menang dalam peperangan. Karena menang, mendapat jarahan, harta benda, ya. Mereka terbuai dalam kenyamanan itu, dalam kemenangan peperangan itu. Ya. Terbuai Israel. Kalau orang sudah terbuai itu kan mereka mulai ada sedikit lah, ya, sedikit tinggi hati, ya. Merasa bahwa kemenangan itu diperoleh dari usahanya. Orang Israel, mereka mulai sombong terhadap Allah. Wow, ini bahaya sekali Bapak Ibu ya. Yang berperang kan aku, dan sekarang menang. Itu semua karena aku jago berperang, pandai untuk memasang strategi peperangan, ya. Sampai akhirnya kerajaannya ini terpecah. Mereka tidak sadar, ya. Mereka tidak sadar. Dan mereka merasa malapetaka tidak akan menimpa mereka. Coba kita baca di dalam ayat yang ketiga Bapak Ibu, dikatakan begini, hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan. Ya. Mereka tidak merasa bahwa mereka jauh daripada Tuhan. Mereka juga tidak merasa bahwa kemenangan atas peperangan itu Tuhan yang berkarya, ya. Bapak Ibu, biarlah kita juga belajar. Kalau kita sudah menang dalam pergumulan hidup, menang dalam persoalan, kita tidak melakukannya seperti orang Israel ini, melupakan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya itu Bapak Ibu tidak melakukannya, ya. Melalui Amos, ya, Tuhan memperingatkan Israel bahwa dengan segala kesombongannya itu, dengan segala keangkuhannya itu, akan ada hukuman bagi orang yang sombong, congkak, tinggi hati. Dia akan menjadi bangsa yang terbuang. Kalau kita membaca selanjutnya di dalam Mika, Habakuk, Nahum, Hagai itu
Ya. Mereka ada dalam masa-masa pembuangan di dalam kitab nabi-nabi kecil ini. Sampai pada saatnya nanti Allah memakai bangsa-bangsa lain untuk menghukum dia. Kalau kita kembali ingat di dalam kitab Habakuk, ya, ada suatu kerajaan yang dipakai Allah. Sampai Habakuk bersitegang dengan Tuhan, ya, ingin melihat lagi. Bahkan ia berkata, di mana keadilanmu? Nah, itu mereka masa-masa pembuangan. Dan Tuhan pakai bangsa yang lebih keras dari dia untuk memerangi. Bahkan untuk dipakai Tuhan untuk mengintrospeksi diri mereka. Ya. Allah akan mengizinkan mereka mengalami penderitaan dan penindasan. Seperti tadi saya katakan. Ya. Bapak Ibu, saya rasa setiap tindakan kita, setiap apapun yang kita lakukan itu ada buah yang harus kita petik. Ada buah yang harus kita nikmati. Kalau kita congkak, kalau kita sombong, ya, maka kita akan menerima upah dari sifat kita. Ya. Hukuman akan menimpa kita di dalam aktivitas di mana saja kita berada. Baik di perkantoran, baik di tengah-tengah kita bermasyarakat, ada dampak yang tidak baik yang akan kita terima. Dan pada pagi hari ini, kita belajar dari Amos 6 ini, supaya pada saat kita memenangkan suatu pergumulan hidup ini, kita tidak menjadi tinggi hati. Sakit penyakit Tuhan sembuhkan, pekerjaan kita dipulihkan, keluarga kita diberkati, pelayanan kita diberkati, kita tidak menjadi tinggi hati atau kita menjadi terbuai dengan mengatakan ini karena aku, tapi semua karena Tuhan mengasihi kita. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kita belajar dari bangsa yang dipimpin oleh Amos ini dan kita tidak melakukan seperti itu. Supaya kita melihat hari-hari kita disertai oleh Tuhan. Dan saya percaya kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa disertai. Dan Bapak Ibu adalah pribadi-pribadi yang mengingat semua perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah Tuhan kerjakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus mengingat semua kebaikan-Mu, pertolongan-Mu pada saat kami mengalami kemenangan dalam tantangan kehidupan ini Tuhan. Apapun bentuknya, apapun yang sudah kami menangkan, kami mengingat semua adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang bisa kami katakan bahwa semua karena aku. Terima kasih pagi ini Kau mengingatkan kami. Pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu supaya Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.